Silakan duduk, shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga mulai. Kita akan bahas sampai ayat yang ke-10. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita berhenti di sini dulu. Nah, Rasul Petrus di sini mengatakan bahwa kebangkitan Kristus itu sangat penting. Kita tidak boleh berhenti sampai pada kematian Yesus yang mengampuni dosa kita, yang menebus kita. Tetapi kita harus terus berlanjut, iman kita, pengharapan kita harus terus berlanjut kepada kebangkitan Kristus. Karena ketika kita mengharapkan sesuatu, tentunya kan harus ada contoh terlebih dahulu. Kita ingin dibangkitkan dari kematian, siapa yang kita ikuti? Itu kan penting. Kalau yang memberitakan kebangkitan saja mati dan tidak bangkit lagi, maka itu tidak bisa dipercaya. Pengharapan kita tidak pasti kalau seperti itu. Oleh karena itu bersyukurlah bahwa kita mengikuti percaya kepada Yesus Kristus. Karena Yesus mati bagi kita untuk menebus dosa kita. Kemudian Yesus bangkit untuk membenarkan kita. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menghadap Bapa tanpa kebenaran Allah sendiri. Ya, dengan kebenaran kita, hukum Taurat mengatakan bahwa satu saja dari 360 lebih perintah-perintah hukum Taurat. Ya. Satu saja kita gagal, maka kita menjadi orang berdosa. Oleh karena itu kita butuh kebenaran Allah di dalam Kristus. Dan itu diberikan kepada kita karena Yesus sudah bangkit. Ya, di sini dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Perhatikan, kita dilahirkan kembali, kita menjadi ciptaan baru di dalam kebangkitan Kristus, bukan di dalam kematian Kristus. Dalam kematian Kristus kita turut dihukum oleh karena dosa kita. Dan kita belum menjadi ciptaan baru pada waktu itu. Ketika kita dibaptis itu menggambarkan ketika keluar dari air, baru itu adalah ciptaan yang baru. Ya, ketika kita dimasukkan ke dalam air, itu melambangkan kita mati karena dosa-dosa kita. Sehingga sekarang kita dengan kebangkitan Kristus ini, dalam kesatuan kita dengan kebangkitan Kristus, maka kita menjadi ciptaan baru. Dilahirkan kembali, dikatakan, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Sebelum lahir baru tidak ada pengharapan. Kita tahu sebelum lahir baru semua manusia berdosa dan sudah hilang kemuliaan Allah. Semua manusia berdosa dan terpisah dari Allah. Semua manusia berdosa dan tujuannya pasti, yaitu ke neraka untuk menerima penghukuman. Ya. Tetapi dengan kelahiran baru, dalam persekutuan kita dengan kebangkitan Kristus, ada pengharapan.
Ya, ada pengharapan dan sangat penting kebangkitan Kristus ini. Perhatikan dahulu di dalam kitab 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14 mulai. Di sini dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ya. Saya mau lompat ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saya lompat ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi Yesus yang sulung berarti kemudian ada selanjutnya, yaitu kita. Ya. Kalau tidak ada yang sulung, tentunya tidak ada yang berikutnya kan. Ya. Jadi di sini pengharapan kita itu sangat pasti. Kenapa? Karena Yesus sudah dibangkitkan. Paulus katakan tanpa kebangkitan Kristus, maka sia-sia pemberitaan kami. Loh, untuk apa kami itu melawan binatang buas, menderita, kelaparan, dianiaya, dimasukkan dalam penjara. Kalau tidak ada kebangkitan, kalau tidak ada pengharapan. Salomo mengatakan dalam kitab Pengkhotbah, kalau seperti itu, ayo kita makan, minum, dan bersuka cita, lalu mati. Ya. Tetapi karena ada pengharapan, maka Paulus itu memberitakan, ini loh ada pengharapan di dalam Kristus. Karena kebangkitan Kristus dikatakan, kepercayaan kita, iman kita tidak sia-sia. Berarti banyak dari iman orang-orang di muka bumi ini adalah iman yang sia-sia. Karena iman itu tidak ada landasannya. Yuk kita lihat sebentar ya. Sebentar di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Tentunya ayat yang sangat dikenal. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lihat bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang kita harapkan apa? Yang kita harapkan setelah mati kita masuk surga. Dan dasarnya apa kita masuk surga? Kalau yang kita ikuti mati dan tidak terbukti bangkit lagi, maka kita tidak punya dasar yang kuat loh. Kita hanya coba-coba. Ya. Oleh karena itu banyak orang yang selalu mengatakan semoga diterima di sisi Tuhan. Semoga. Kenapa? Karena mereka tidak punya dasar yang kuat. Ya. Dasar. Di sini iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, sebentar kita kembali kepada kitab Efesus. Kitab Efesus pasal yang pertama. Ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Terjemahan aslinya mengatakan segala berkat rohani di alam roh. Ya. Jadi di sini berbicara di dalam Efesus, inilah pengharapan kita untuk kehidupan di muka bumi ini. Segala sesuatu sudah disiapkan oleh Allah di alam roh. Sehingga ketika kita berdoa, itu akan diberikan kepada kita. Ketika kita percaya firman Tuhan, itu akan diberikan kepada kita. Tetapi di dalam kitab
1 Petrus tadi berbicara tentang pengharapan kita di surga. Jadi lihat di sini bahwa ada pengharapan di muka bumi, ada pengharapan di surga. Dan itu dasarnya kuat loh. Dasarnya kuat, ya. Dasarnya kuat. Contohnya kuat. Kenapa saya katakan contohnya kuat? Bahwa Allah ingin memberkati kita tidak kekurangan apapun juga. Kenapa? Karena contohnya kuat. Selama para murid bersama Yesus, tidak ada murid yang kelaparan. Tidak ada murid yang sakit. Tidak ada murid yang lemah. Berarti segala sesuatu yang di muka bumi, contohnya sudah ada. Kita akan berkecukupan dalam segala bidang. Yaitu ketika Yesus ada di muka bumi. Di surga jelas ada pengharapan yang pasti, dasarnya kuat. Apa? Yesus bangkit dari kematian. Yesus naik ke surga. Disaksikan oleh 500 orang. Dasarnya sangat kuat. Sehingga berkat di muka bumi, berkat di surga itu pasti. Karena Paulus katakan kalau di muka bumi ini saja kita itu beriman kepada Yesus, pengharapan kita sia-sia. Seharusnya sampai di surga kita terus beriman kepada Yesus. Kita terus berpengharapan kepada Yesus. Ya. Banyak orang imannya hanya untuk yang di muka bumi, berkat-berkat di muka bumi. Padahal sebenarnya ada berkat, kalau boleh saya katakan yang lebih penting, yaitu berkat di surga. Kehidupan kekal. Dan bukan hanya kehidupan kekal, segala persediaan di surga itu ada. Ya. Jadi kembali kepada Ibrani pasal 11, lihat di sini ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi pengharapan kita berdasarkan apa? Kalau hanya mengharap tanpa ada dasar, maka itu namanya angan-angan, keinginan. Tetapi pengharapan berdasarkan janji firman Tuhan. Pengharapan berdasarkan teladan dari Yesus Kristus. Itu sangat kuat. Sangat kuat. Dan bukti, wujud, terjemahan lain mengatakan, dari segala sesuatu yang tidak kelihatan secara jasmani, tetapi kelihatan secara rohani. Itu terjemahan lengkapnya. Ya. Oleh karena itu saya tidak bosan-bosannya mengatakan ayo belajar hidup berdasarkan manusia roh kita. Bukan berdasarkan penglihatan. Karena kalau hanya berdasarkan penglihatan, kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan sediakan. Otomatis kita tidak beriman. Kalau hanya berdasarkan penglihatan secara jasmani, maka kita akan mudah kecewa. Kita mudah kecewa. Bayangkan Stefanus tidak mendapatkan penglihatan secara rohani. Dia sudah melakukan banyak hal, dia melakukan mujizat. Tapi kok tiba-tiba dia dihukum, dia dirajam, dia mati. Tetapi ketika mata rohaninya terbuka, dia melihat Yesus bangkit dari tahtanya. Maka pengharapannya kokoh. Dalam kesekaratannya. Dia berdoa mintakan ampun bagi orang-orang yang merajamnya. Dia menyerahkan rohnya bukan dalam kesakitan, bukan dalam kekecewaan. Dia menyerahkan rohnya dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Kenapa? Pengharapannya pasti. Karena dia melihat wujud itu loh di alam roh. Kitab Ibrani mengatakan bahwa Musa meninggalkan segalanya karena dia melihat yang. Terjemahan yang tepat itu yang itu huruf besar Y-nya. Yang tidak kelihatan. Kenapa banyak orang tidak mau meninggalkan betapa sayangnya kepada yang jasmani? Karena dia tidak melihat yang
tidak kelihatan itu. Oleh karena itu saya selalu menekankan, ayo minta supaya mata rohani dan telinga rohani kita ini terbuka. Ini loh tujuannya. Ya. Kembali kepada pembahasan kita di dalam kitab 1 Petrus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, yang penuh pengharapan. Ingat ketika kita lahir baru, Bapak GMM Mutu mengatakan, tubuh kemuliaan kita itu sebenarnya dimulai ketika kita di surga atau bagaimana? Dan kemudian dia katakan tubuh kemuliaan kita sudah dimulai ketika kita dilahirkan baru. Dan dia berikan contoh, buktinya apa? Buktinya ketika kita menumpangkan tangan kepada orang sakit. Kenapa orang sakit bisa sembuh? Kalau bukan karena ada tubuh kemuliaan di dalam kita. Semakin lama tubuh kemuliaan akan semakin kuat ketika kedagingan kita semakin dihancurkan. Ya. Sehingga kita akan bertemu dengan kata dalam sekejap ketika sangkakala itu dibunyikan. Maka kita diubahkan sepenuhnya. Kenapa? Karena kedagingan kita hanya sisa sedikit. Tubuh kemuliaan kita sudah begitu kuatnya. Ya. Nah, yuk kita melihat sekarang. Ini yang dijanjikan di surga. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Berarti ini berbicara kekekalan kan. Tidak dapat binasa. Yang tidak dapat cemar. Hanya di surga yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di surga bagi kamu. Tersimpan berarti disediakan. Kalau disediakan berarti Tuhan itu sudah punya keyakinan kan kepada kita bahwa kita pasti masuk surga. Karena karya Allah di dalam Kristus Yesus, maka Tuhan mempunyai iman bahwa kita itu pasti masuk surga. Bukan hanya kita punya iman, Tuhan punya iman. Buktinya semuanya sudah disediakan. Ya kan? Ketika kita percaya kepada sesuatu, misalnya nanti anakku akan menikah, kemudian dia akan punya anak, maka ya orang tua akan menyiapkan mungkin rumah atau apa yang dibutuhkan. Ketika seorang ibu sudah mengandung, maka sebelum anaknya keluar, yakin bahwa dia pasti punya anak, ya kan? Orang sudah mengandung kan tidak mungkin pasti punya babi kan? Ya baby, ya bukan babi, baby pasti yang keluar. Sehingga sebelum lahir, sebelum keluar sudah disediakan. Kamarnya, tempat tidurnya, semua sudah disediakan. Kenapa? Karena orang tuanya yakin pasti keluar anaknya. Nah, Yesus dan Allah Bapa yakin bahwa kita yang sudah lahir baru pasti masuk surga. Sidang jemaat, kalau Tuhan sudah yakin, kenapa kita tidak yakin? Kenapa masih selalu semoga masuk surga? Padahal segala persediaan kita di surga, Tuhan sudah sediakan. Berarti Tuhan yakin bahwa karyanya itu sempurna. Kecuali kita sendiri yang menolaknya. Ya. Tetapi lihat, Tuhan sudah sediakan. Berarti Tuhan yakin akan karyanya. Tuhan yakin kepada kita bahwa kita ketika kita menerima pasti kita masuk surga. Ya. Dan ingat, semuanya sudah disediakan. Ini yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar sudah disediakan. Tidak perlu bawa sesuatu dari muka bumi. Ya. Tidak perlu membawa segala sesuatu di muka bumi.
selama di bumi, Allah juga menyediakan segala kebutuhan kita. Kitab Efesus pasal pertama ayat yang ketiga tadi. Tetapi perhatikan, fokus kita bukan yang ini. Walaupun itu sudah pasti, tidak usah ditakutkan, tidak usah dikhawatirkan. Ada persediaan. Selama kita berjalan bersama Tuhan, ada persediaan di muka bumi. Tetapi itu kan akan kita tinggalkan kan. Yang kita raih dan akan terus kita nikmati tidak berkesudahan adalah berkat di surga. Sehingga fokus kita adalah ini sebenarnya. Sayangnya kembali, seseorang yang tidak bisa melihat janji firman Tuhan yang terselubung ini, mereka tidak bisa melihat ada yang lebih penting, yaitu janji dalam kekekalan ini. Sehingga kebanyakan orang fokusnya hanya di sini. Ya, berkat di bumi. Sehingga mereka kemudian kecewa, gagal, meninggalkan imannya. Kenapa? Karena mereka tidak seimbang. Berkat yang mereka kejar hanya satu bagian. Kalau kita mau kuat di dalam Tuhan, berkat yang kita kejar ada dua bagian loh. Dan semuanya harus kita nikmati. Karena ini sudah disediakan Tuhan. Ya, bayangkan hati seorang ayah, hati seorang ibu yang sudah menyediakan untuk anak-anaknya dan itu tidak dipakai, apalagi dibuang. Ya. Tuhan menyediakan. Bahkan Yesus katakan kepada para murid, "Tidak usah bawa apa-apa loh ya, tidak usah bawa apa-apa." Kenapa? Karena Tuhan pasti sediakan. Ya. Lalu kenapa kita yang punya tabungan sisa 200.000 sudah takut dan khawatir? Para murid tidak punya tabungan loh. Tetapi disediakan. Yang saya mau katakan bukan supaya Anda tidak punya tabungan. Tetapi penekanan saya soal kekhawatiran. Ya, yang harus kita mengerti, Allah sediakan. Tidak ada alasan bagi kita yang punya tabungan walaupun sedikit untuk takut. Karena yang tidak punya tabungan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Mengandalkan perkataan Yesus sepenuhnya. Mereka tidak kekurangan. Ayat yang kelima. Nah, semua yang ada di surga ini, persediaan surga, dikatakan disediakan bagi kamu, yaitu kamu. Ya. Untuk ayat yang keempat mengatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bahwa keselamatan kita itu pasti. Dan tinggal tunggu waktu itu akan dinyatakan keselamatan yang pasti itu. Tetapi itu sudah pasti. Sementara kita dalam perjalanan iman sampai kepada pernyataan itu, Tuhan setia. Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri dan menunggu di garis finish. Tidak. Tuhan menyertai kita, bahkan dikatakan Dia itu memelihara kita. Tuh. Sementara kita berjalan untuk mencapai janji Tuhan itu, kita itu disertai Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan. Bukankah luar biasa? Kita tidak dibiarkan layu, kita tidak dibiarkan lemah, kita tidak dibiarkan mati, kita dipelihara. Yang suka tanaman, yang suka mungkin yang suka hewan untuk dipelihara, kata dipelihara. Bunganya tidak pernah khawatir loh. Dia akan mati. Yang khawatir itu tuannya yang memelihara. Ya. Apakah sapi atau anjing pernah khawatir? Tidak. Ketika sakit yang khawatir itu yang punya. Dibawa ke dokter. Bahkan mungkin sampai nangis yang punya. Ya. Kata dipelihara yaitu kamu. Kamu yang dipelihara di dalam, bukan hanya dipelihara
oleh Tuhan. Dipelihara di dalam kuasa Allah. Wow. Bagaimana bisa gagal iman kita? Orang Tuhan yang pelihara kita. Oleh karena itu saya katakan, hanya ketika kita menolak karya Tuhan, maka Tuhan kemudian angkat tangan. Selama kita berserah, selama kita percaya, selama kita mau dipelihara oleh Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya setiap waktu kepada kita. Kesembuhan itu sudah bagian kita. Itu disediakan. Berkat keuangan itu disediakan. Ya, itu disediakan. Lalu tidak perlu kerja, Pak. Kerja bukan cari uang. Kerja untuk menerima berkat dari Tuhan. Itu pola pikir kita. Kalau uang dicari, tidak pernah ketemu atau tidak akan pernah puas. Coba lihat. Yang punya toko misalnya dari jam 8 sampai jam 4, ya. Ketika sudah diberkati, memangnya akan dikurangi sampai jam 2. Sekarang sudah cukup. Tidak usah kerja sampai jam 4, sampai jam 2 saja. Sudah cukup sampai jam 2, kurangi sampai jam 12. Kan tidak ada kan? Semakin diberkati jam 4. Tambah sampai jam 6. Jam 6 semakin diberkati semakin kaya. Mereka kalau pola pikirnya tidak diubah. Bahwa mereka bekerja untuk menerima berkat Tuhan. Mereka bekerja untuk mencari uang, mencari berkat. Mereka akan selalu kurang. Jam akan ditambah. Jam akan ditambah terus. Ini sangat menakutkan. Oleh karena itu pola pikir kita itu penting sekali. Pola pikir kita penting. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan. Dalam kuasa Allah. Karena imanmu. Karena imanmu. Bahwa kita beriman. Bahwa semua janji Tuhan pasti terjadi. Ketika kita beriman, maka Tuhan pelihara kita. Tuhan akan nyatakan kuasanya. Bukankah ini sangat luar biasa? Ya. Banyak orang tidak sampai dalam hal ini. Mereka tidak tahu bahwa kesembuhan itu sudah disediakan. Mereka tidak tahu bahwa berkat itu sudah disediakan. Dengan kalimat saja kalimat, selalu baru rahmatnya setiap hari, setiap pagi. Setiap pagi loh. Setiap pagi selalu baru. Berarti sebelum kita melakukan aktivitas, Tuhan sudah memperbarui penyediaannya bagi kita. Lalu kenapa kita takut? Saya tekankan, kesembuhan sudah disediakan bagi kita. Pemulihan sudah disediakan bagi kita. Keuangan sudah disediakan bagi kita. Dan yang pasti yang terlebih penting, semua kekayaan surgawi, semua persediaan surgawi, itu sudah diciptakan, disediakan untuk menyambut kedatangan kita. Sidang jemaat, bukankah kalau kita mengerti hal ini, setiap hari, setiap saat hidup kita akan dipenuhi dengan ucapan syukur. Ketika kita mampu melihat penyediaan Tuhan, kita akan selalu bersyukur. Ketika kita mampu melihat penyediaan Tuhan, kita tidak akan khawatir. Kita akan selalu bersyukur, bersukacita. Ya. Ini sangat luar biasa, yaitu kamu, kita ini loh. Ya. Kita. Ya. Kita akan menerima suatu bagian yang tidak binasa. Kita akan menerima yang tidak dapat cemar. Kita di sini akan menerima yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di surga. Itu sangat aman, sangat aman. Tidak ada ngengat, tidak ada karat, tidak ada pencuri. Itu sangat aman disimpan bagi kita. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia. Bukan akan dibuat keselamatan kita. Tetapi itu sudah tersedia. Sehingga saya tekankan kembali, di dalam iman kita tidak ada kata semoga diterima di sisi Tuhan.
Saya kalau di grup atau di mana-mana ada orang mengatakan, bahkan orang Kristen mengatakan semoga diterima di sisi Tuhan. Saya tidak pernah mengaminkan. Saya tidak pernah mengaminkan yang tidak pasti. Karena kata amin hanya disediakan dipakai untuk yang pasti. Ya. Bukan karena latah. Yang satu mengatakan amin kemudian kita mengatakan amin. Itu untuk sesuatu yang pasti. Kata amin artinya sesungguhnya demikian. Ya, jadi pasti. Ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu. Nah, berarti fokus kita itu kepada penyediaan Tuhan, kepada karya Tuhan. Ya kan? Bergembiralah. Kalau kita mengetahui apa yang disediakan Tuhan, baik selama kita hidup di muka bumi, baik ketika nanti kita ada di surga, maka kita akan bergembira. Bergembiralah akan hal itu. Seharusnya orang Kristen itu sangat sedap dipandang karena bergembira. Ya. Bergembiralah akan hal itu. Nah, kemudian di sini yang agak tegang. Ya, agak tegang selanjutnya. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Kata seketika itu bukan tiba-tiba, bukan. Dan kata seketika itu berarti sebentar. Ya, ingat terjemahan yang tepat itu sebenarnya sebentar saja. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Berarti banyak, lebih dari satu. Pencobaannya banyak. Atau lebih dari satu atau beruntun. Ya kan? Beruntun. Maksud semuanya, maksud pencobaan-pencobaan, masalah-masalah yang kita alami itu ada maksudnya. Ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, dikatakan. Kemurnian untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi selama kita tidak mengalami ujian, cobaan, iman kita ini tidak jelas murni atau tidak. Sama seperti Abraham, ya kan? Sebelum dia mengalami ujian, bahkan ujian yang terakhir adalah menyerahkan anaknya. Imannya belum terbukti, belum kelihatan kemurnian imannya. Baru setelah dia mempersembahkan Ishak, maka Tuhan, istilah saya mengatakan, cukup Abraham, aku percaya bahwa imanmu itu murni. Bahwa apa yang engkau katakan dengan mulutmu itu sesungguhnya demikian. Bahwa engkau mengutamakan aku, bahwa aku adalah segala-galanya bagimu. Aku percaya. Jadi sebelum ada masalah pencobaan ujian-ujian ini, iman kita belum terbukti loh kemurniannya. Iman ada, tapi murni atau tidaknya belum. Ya, belum terbukti. Seperti di sini dikatakan, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Jadi emas itu kalau belum dimurnikan dengan api, kan nilainya rendah kan. Walaupun emasnya kelihatan besar, ya kan. Emas itu kelihatan besar loh, besar, bukan kelihatan saja. Memang besar sebelum dimurnikan. Ya. Tetapi ketika itu dimurnikan, dimasukkan ke dalam api, mungkin belum segera murni, maka saya katakan tadi beruntun masalahnya, tingkat kepanasannya kan akan ditingkatkan. Untuk mencapai kemurnian lagi, tingkat kepanasannya dimurnikan. Sampai emas yang besar itu menjadi kecil karena kotoran-kotorannya kata dimurnikan, itu terlepas dengan sendirinya. Ketika kotorannya terlepas, emas itu menjadi kecil. Tetapi nilainya semakin bertambah. Itu yang disebut juga Yesus harus semakin bertambah, aku harus semakin berkurang. Nilai kita semakin bertambah. Kenapa? Kedagingan kita berkurang,
ke roh manusia, roh kita di dalam Kristus semakin bertambah. Nilainya semakin bertambah. Jangan kecewa, jangan lekas bingung. Kalau menghadapi masalah demi masalah bahkan beruntun. Kita harus bersukacita karena kita mengetahui ini kan hanya pencobaan-pencobaan biasa. Ya. Kitab 1 Korintus, ya, pasal 13 1 Korintus ya. Kalau tidak salah 1 Korintus atau 2 Korintus 13. Di sana kan mengatakan bahwa Tuhan akan menyediakan jalan keluar. Sama kok, ketika emas itu sudah dimurnikan, maka tukang emas, pemurni emas itu akan mengeluarkan emas itu daripada api. Bukan emasnya loncat sendiri loh. Ya. Pemurninya yang menarik. Sudah cukup ini. Kemudian dipamerkan ketika sudah murni. Jangan bangga punya sebongkah emas tapi lebih banyak kotorannya. Ya. Demikian pula kita, ingat. Ketika kita dibangkitkan, kita ini sudah menjadi emas. Tetapi masih ada kotoran. Yang murni hanya rohnya. Ya, jiwanya belum murni. Jiwanya harus dimurnikan, diselamatkan oleh firman Tuhan. Semakin diubah oleh firman Tuhan, ini berbicara tentang pemurnian. Pemurnian, semakin diselaraskan. Kan tujuan pencobaan-pencobaan itu supaya pikiran kita selaras dengan pikiran Tuhan. Tujuan pencobaan itu kan supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita, logika kita. Tetapi kita percaya kepada Tuhan. Kan itu aja tujuannya. Kenapa kita sampai kepada tidak habis-habisnya pencobaan dalam hidup kita? Karena kita tidak mengerti tujuan pencobaan itu apa. Tujuan pencobaan itu supaya pikiran kita ini yang selama ini mengandalkan logika, kepandaian, pengalaman kita sendiri, sekarang diganti dengan pikiran Tuhan, yaitu firman Tuhan. Ketika kita sudah tahu tujuannya pencobaan ini dan kita berusaha supaya pikiran kita selaras dengan Tuhan, maka pencobaan ini akan segera berakhir dalam kita. Karena tujuannya sudah tercapai. Sama kok, api itu akan dimatikan ketika tujuan dari pemurni logam itu sudah tercapai. Oleh karena itu di sini kemudian dikatakan sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau kita tidak dimurnikan, ya, apakah kita selamat? Selamat. Kenapa? Karena kita emas. Kita emas. Tetapi tidak dapat puji-pujian, tidak ada penyambutan. Ngerti? Tidak ada penyambutan, tidak ada kalimat yang mengatakan, hai hambaku yang setia dan yang benar. Itu tidak ada. Paling sudah yocol baju, sok masuk lah. Masuk. Ki legeh surga. Tidak rugi apa-apa kalau kamu masuk. Ya. Karena Yesus katakan, di surga itu banyak tempat tinggal dikatakan. Banyak tempat tinggal. Karena itu di akhir zaman Tuhan mau mencurahkan rohnya supaya semua sebanyak mungkin masuk. Ada yang sudah dimurnikan, ada yang belum. Kan iya kan? Tetapi kan sama-sama masuk. Hanya penyambutannya yang beda. Oleh karena itu bagi yang sungguh-sungguh lahir baru. Tidak usah bingung dengan keselamatan masuk surga atau tidak. Yang kita mau sekarang adalah apakah kita layak menerima yang disediakan di surga. Apakah kita akan disambut dengan puji-pujian dan kehormatan. Di sini dikatakan sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Karena Alkitab mengatakan, aku tidak akan membagi-bagikan kemuliaanku kepada yang lain. Betul kan?
Lalu sekarang kenapa Tuhan mau membagikan kemuliaannya, kehormatannya? Karena kita sepenuhnya dikuasai oleh Kristus. Yesus ada di dalam kita. Yesus termanifestasi dalam kehidupan kita. Sehingga kita layak, Kristus di dalam kita. Layak menerima kemuliaan, pujian. Kita harus mengerti kebenaran ini. Sehingga kamu setelah kamu mengalami berbagai-bagai pencobaan, kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Wow, belum pernah melihat Yesus. Iya. Ya. Tetapi firman Tuhan membuat kita iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Bahwa kita bisa mengasihi Tuhan dengan iman kita. Kita tidak melihat secara jasmani. Tetapi alam roh. Tetapi manusia roh kita bisa merasakan kita dipeluk oleh Tuhan. Kita bisa merasakan Tuhan begitu dekat. Kita bisa merasakan Tuhan begitu perhatian. Sehingga walaupun kita belum melihat Dia muka dengan muka secara jasmani. Maka di sini dikatakan sekalipun kamu belum pernah melihat Dia. Namun kamu mengasihinya. Orang yang tidak pernah merasakan hadirat Tuhan. Mendapatkan penglihatan dari Tuhan, mendengar suara Tuhan, tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya. Korban ya korban, tapi ya jangan begitu. Nah, lihat. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan akan mengorbankan segalanya. Kenapa dia bisa mengasihi seperti itu? Karena mata rohaninya terbuka. Karena telinga rohaninya terbuka. Karena Tuhan nyata walaupun tidak kelihatan secara jasmani. Sidang jemaat, ini yang tidak dipahami oleh banyak orang. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Lihat di sini. Bukankah kita akan menjadi orang aneh menurut kebanyakan orang? Kita percaya pada Tuhan yang tidak kelihatan. Ya. Kita percaya bahwa Alkitab adalah janji. Adalah firman Tuhan. Tidak semua orang akan percaya. Tetapi yang percaya di sini dikatakan. Kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Bahkan kemudian pengalaman demi pengalaman kita akan membuat kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Akibat iman kita kepada Tuhan secara otomatis akan timbul sukacita. Sehingga muka kita itu enak dilihat. Di sini dikatakan, kenapa kamu kok senyum? Kenapa mukamu kok tidak ada beban? Karena ada sukacita yang mulia yang tidak bisa dijelaskan. Itu memang timbul di dalam hati kita. Karena iman, maka kita bersukacita. Karena iman. Karena kita bisa merasakan Tuhan. Karena kita mengetahui karya Tuhan. Karena kita mengetahui apa yang disediakan Tuhan. Oleh karena itu ada sukacita di dalam kita yang tidak terkatakan. Karena kalau itu juga dikatakan kepada orang yang tidak percaya. Mereka tidak ngerti. Mereka tidak akan percaya. Butuh pengalaman itu. Butuh pengalaman dengan Tuhan. Sidang jemaat, ini akhir zaman. Mari kenali Tuhan sungguh-sungguh.
Kenali Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Seseorang mengatakan begini, setelah badai penyakit, badai COVID, 3-5 tahun lagi, 3-9 tahun lagi, 5-9 tahun lagi dikatakan, kita akan berhadapan dengan badai iklim, perubahan yang sangat ekstrim. Ya. Sidang jemaat, kalau sudah perubahan iklim, bukankah kita menyadari bahwa kenapa iklim bisa berubah? Berarti banyak orang yang mengadakan uji coba nuklir sehingga iklim akan berubah. Kalau ada yang uji coba nuklir, berarti persiapan untuk perang besar-besaran. Oleh karena itu yang saya tekankan pagi ini, ingat penyediaan Tuhan di bumi, tetapi bukan hanya itu, ingat juga penyediaan Tuhan di surga. Sehingga kita akan terus bersuka cita, terus bersuka cita. Ya. Karena kamu dikatakan telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ingat, tujuan iman kita bukan hanya keselamatan manusia roh kita ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini belum sempurna. Tujuan iman kita adalah jiwa diselamatkan. Artinya jiwa diselaraskan oleh firman Tuhan. Jiwa dipenuhi kebenaran firman Tuhan, baru itu adalah tujuan iman kita tercapai. Artinya tujuan iman kita tercapai, yaitu tujuan iman, yaitu keselamatan jiwamu, adalah orang melihat kita sepenuhnya Kristus di dalam kita. Itu aja. Kan iya kan, ketika pola pikir kita menjadi pola pikir Kristus, otomatis tindakan kita, sikap kita akan seperti Kristus. Ya. Kan tidak mungkin kan pikiran kita mengasihi anak kita, tetapi yang kita lakukan membunuh anak kita. Kan tidak mungkin. Kelakuan kita akan diawali oleh pikiran kita. Sehingga ketika pikiran kita dipenuhi dengan pikiran Kristus, maka tindakan kita, perkataan kita, sikap kita sama seperti Kristus. Disinilah baru dikatakan oleh Rasul Petrus, maka tercapailah tujuan imanmu. Banyak orang hanya setengah jalan, hanya diselamatkan rohnya, belum diselamatkan jiwanya. Jiwa diselamatkan hanya melalui kebenaran firman Tuhan. Ya. Ayat 10, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Ya. Perhatikan, keselamatan ini tidak akan pernah bisa dimengerti bahkan oleh orang-orang yang bertitel doktor atau profesor. Memangnya orang-orang di luar Kristen tidak menyelidiki firman Tuhan? Oh, menyelidiki, tapi mereka tidak bisa mengerti. Kenapa? Karena itu tugasnya nabi. Nabi, perhatikan di sini. Nabi yang menyelidiki tentang keselamatan itu, tentang kasih karunia dan menelitinya. Kemudian nabi itu menyampaikan, bernubuat, menjelaskan kepada umat Tuhan. Baru mengerti. Orang pintar tidak cukup, orang jenius tidak cukup. Butuh nabi untuk menjelaskan. Bahkan pendeta-pendeta yang lulusan doktor, profesor, tidak cukup. Butuh nabi yang menjelaskan, yang mengajarkan. Tidak cukup. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Ada pernyataan dari hamba Tuhan yang begini.
bersyukur sebenarnya dengan banyaknya mualaf. Sehingga dikatakan dengan tujuan apapun Alkitab bisa diselidiki di masjid-masjid. Tanpa mereka ingin menjelek-jelekkan Alkitab, maka Alkitab ini tidak akan pernah dibacakan loh di masjid. Ya. Dengan tujuan itu terpaksa Alkitab dibacakan. Mereka tidak tahu dengan tujuan apapun ada roh Allah di dalam firman Tuhan yang akan bekerja. Sidang jemaat, Paulus katakan dengan tujuan apapun. Yang penting Injil diberitakan. Dengan tujuan apapun. Dan kita digemparkan oleh orang yang mendirikan mualaf center yang meninggal kan kemarin. Stephen itu yang gayanya saya mau dibayar berapa miliar sudah dibawakan satu koper untuk kembali jadi Kristen. Mati mendadak kemarin. Sidang jemaat. Berbuat dosa, ya berbuat dosa. Tapi ingat ada takarannya. Ingat Belsyazar kan? Ingat di kitab Daniel. Hanya berkuasa sebentar, keterlaluan dosanya. Malam hari ini juga. Kata Tuhan, aku cabut engkau. Berdosa ya berdosa, jangan kelewatan. Ya, suci juga, silakan suci, jangan kelewatan. Cepat matinya. Ya. Cepat matinya. Karena itu mari kita selidiki ini, ingat keselamatan, kasih karunia hanya bisa diajarkan oleh nabi-nabi. Baru Anda akan bisa menangkap keselamatan kasih karunia yang sebenarnya. Tuhan memberkati. Mari kita